apa nanti ketika kecil saya sering dimandiin orang tua, tapi semakin besar ketika jauh sama orang tua saya jadi rodok males mandi. Itu semacam penyakit saya, bukan pendidikan orang tua. Ya karena saya tidak ngopo to adus ki apa hubungane. Aku ya ora masalah, sing masalah lah uang sing ngambu ngono ki. Itu lagi-lagi argumentasi egois, tapi kemudian ditabrakkan sebuah masalah di mana kemudian ketika saya mandi itu macak kok, kan gitu. Aku macak pura-pura apa namanya? Bersih, pura-pura rajin gitu kok. Ternyata ketika saya mengalami mandi, ya enak, ada positifnya. Walaupun masih kadang-kadang sering dikomentari anak saya, Pak Anda mambu gitu, masih beberapa kali. Kadang-kadang lupa mandi di rumah, lupa mandi. Itu apa? Jadi maca itu tidak selalu negatif. Maca itu contoh lain, misalnya gini, Anda kondangan untuk kancamu ono sing rabi, kebetulan khilaf wong tuane memperbolehkan anaknya rabi dengan temenmu misalnya gitu ya. Terus wah ini berita besar, ini acara besar ini, jadi terus kamu kondangan, maca ora kira-kira? Maca untuk memperlihatkan dirimu ganteng atau untuk menghormati yang apa namanya yang kau datangi? Untuk menghormati itu. Jadi maca juga bisa jadi hal yang positif juga. Cuman garisnya di sini. Maca itu untuk dirimu sendiri atau untuk memanipulasi orang lain. Titiknya di situ aja. Gini, kalau kita melihat sesuatu, kita bersentuhan dengan sesuatu, kita tidak punya banyak waktu dalam hidup untuk meneliti yang sebenarnya orangnya itu seperti apa, atau barang itu seperti apa sebenarnya. Jadi yang masuk kepada kita adalah impresinya. Wah, iki wangi iki. Jadi ono triknya nih, ono trik. Iki yo ojo dilakoni yo, iki trik pokok-pokokan. Jadi ada temen tuh hobinya, bukan hobinya, sering banget ke ATM. Bukan ngambil duit, tapi dia nyari kertas keluaran ATM sing saldonya besar. Sama pengalaman loh. Saldonya besar. Itu dia sama dia dikantongi, disimpan di dompet dia. Wes, engko nek apa nyedaki cewek ngono, tukar nomor telepon toh. Nomor telepon dong. Nah, ditokke kertas kuwi ditulis nomor teleponnya dhek. Wah, dikeke. Dan itu presentasi berhasilnya lumayan tinggi loh itu. Aku ya asmi demo iki lho, kurang ajar utekmu iki lho. Itu pencitraan atau bukan itu? Pencitraan kan? Tapi tujuannya apa? Untuk memanipulasi, membuat impresi yang salah orang kepada dirinya. Ono nomor teleponnya diwalik. 300 juta rek. Itu nanti akan masalah kalau urusan mempertanggungjawabkan, itu akan masalah itu nanti. Oh, gawat. Ning untuk melihat tingkat efektivitasnya iki mesti ana sing sembayang ke sesuk aku tak ning ATM. Kuwi di belakang nanti repot di belakang gitu karena Anda harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, karena kita bersentuhan dengan banyak hal cuman sekejap yang kita tangkap adalah impresi. Sehingga dalam dunia modern kui banyak yang terjadi dalam hidup. Akeh nonton TV, nonton iklan, WA dan seterusnya. Itu yang kita cuman punya selintas untuk melihat orang lain. Kemudian kita sudah meletakkan judgement, sudah meletakkan apa? Pendapat orang itu baik atau tidak dengan begitu mudah hanya dengan lihat selintas. Dan efeknya mereka menggunakan, banyak orang menggunakan, termasuk saya kadang-kadang tanpa sengaja. Ya sengaja sok-sok, nek perlu. Apa namanya? Membuat sebuah impresi di mana nanti orang akan punya pendapat tertentu terhadap saya. Nggak harus macak gagah. Macak jadi korbannya juga banyak. Strategi dalam politik misalnya nggak harus selalu macak baik. Kadang-kadang macak, ya aku memang korban. Kerap banget orang ngomong ini korban kezoliman ini. Macak itu kan, itu memposisikan dalam kepalamu sebuah posisi di mana agar kamu bisa empati kepada dia. Nah kalau macak sudah ada macak gunanya untuk memanipulasi dirimu, itu yang berbahaya. Tapi kalau macak untuk dirimu sendiri, karena aku nyamannya seperti itu, nggak masalah menurut saya. Kanjeng Nabi pernah ngomong kalau nggak salah, aku jane mesake dari Kanjeng Nabi, tapi
nek ora susah, aku jane pengen mewajibkan orang ki pakai wewangian. Ada kalimat seperti itu toh, bahwa ternyata wangi apa sebenarnya rapi itu membuat kita berinteraksi dengan orang lain jauh lebih mudah daripada gembel. Aku ngerasa kita di gembel lumayan suwe. Dan jangan lupa saya ini ada nama lain namanya Noeleto loh. Itu wes Queen donyo macai juga nggak karuan itu. Saya dulu pernah cerita bahwa ketika pertama kali masuk Leto kita dipaksa masuk ke salon. Harus ke salon, harus macak dadi artis. Aku le misuh baji grup piye ki ning salon ngopo iki. Wong potong rambut biasanya yo ming genten-gentenan toh. Gentian potong pingsut sapa dhisikan genten. Potong ini harus ke salon dan di salon ini harus menjadi pembeda dengan yang lain ini. Harus salah satu cat rambut. Apa rambutnya dicat merah. Karang yo arek-arek asu doan do mundur wegah aku kakean alasan kae. Yo saya terpaksa maju menjadi korban di situ. Kalau Anda lihat awal-awal itu rambutku merah tuh. Tapi waktu itu saya mengambil keputusan, saya nggak tahu dunia ini. Tak melebu, tak nyemplung gimana sih sebenarnya. Sampai aku pegang tas kresek itu nggak boleh Pak Muzammil. Bawa tas kresek, apa plastik kresek itu dimarahin. Nggak gitu vokalis kok nggak tas kresek. Apa hubungannya iki? Tas kresek karo vokalis iki. Vokalis urusan cocot, tas kresek urusan barang iki. Apa hubungannya? Itu image-nya nanti akan turun. Image-nya nggak baik, nggak boleh bantu-bantu angkat-angkat barang. Aku ora tega karo arek-arek juga kalau angkat-angkat barang. Saya berhenti ngangkat-angkat barang ketika ada alasan yang jelas. Alasannya gini, loh gue penting loh, apa nek kamu ikut ngangkat-ngangkat dan terjadi kecelakaan, acara batal gara-gara satu kecelakaan tersebut. Justru yang kamu bantu nggak dapat pekerjaan karena kamu sakit. Oh oke, masuk akal. Tak lakoni gue. Nek kresek rata lakoni opo bukane injury opo aku karo kresek. Nah, tapi dari pengalaman di situ saya punya apa namanya punya beberapa konklusi bahwa maca itu memang salah satu cara komunikasi yang paling efektif dalam dunia kita. Untuk mengurangi efek maca, kita harus jadi orang yang tidak termakan dari orang yang maca. Paham maksudku? Jangan gampang terpengaruh karo sing maca. Nah, apa ya? Banyu misalnya. Anda coba perhatikan barang-barang gitu loh, apa sebenarnya makanan-makanan kecil tuh. Harga kacangnya sama harga bungkusnya mahal mana? Jauh mahal harga bungkusnya kan. Betapa komunikasi maca itu sangat-sangat mendarah daging di dunia modern. Jadi kalau mulai mau menghilangkan, mulai dari diri. Nomor satu, kita memastikan bahwa kita maca itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk memanipulasi orang lain. Satu. Nomor dua, jangan terpengaruh oleh pacaan yang lain. Milih panganan, percaya atau tidak percaya sama orang, jangan berdasarkan macanya. Dan efeknya karena Anda maca untuk memanipulasi orang lain, capek pasti hidupnya, karena Anda harus berpura-pura seumur hidup, tidak menjadi diri Anda sendiri. Dicontohkan dengan itu tadi, ngasih nomor telepon, delok rekeningnya 300 juta, jaluk jajake bakso, ngutang. Nah itu apa, menjaga drama maca itu luar biasa susah. Ada teori mengatakan begini, kalau Anda sudah menerima dirimu apa adanya, termasuk semua kesalahanmu, termasuk semua kekuranganmu, kamu menyadari bahwa itulah yang membuatmu dewasa sekarang. Kamu sudah menghargai ilmunya, kamu sudah menghargai kesalahannya, kamu sudah minta ampun dengan apapun positif negatif dalam dirimu sudah diterima. Kamu tidak ada lagi kelemahan yang bisa diserang oleh orang lain. Misalnya rupamu bosok misalnya, terus kamu sudah ora apa-apa wis tak tompo iki ora masalah. Kamu entah dengan argumentasi apa, raya apik elek kan memang impresi. Misalnya gitu. Ireng putih kan mengurusan warna misalnya gitu. Pesek mancung kan mengurusan boros oksigen. Nah, misalnya banyak argumentasi lah. Setelah Anda menemukan diri Anda, sudah menerima apa yang muka Anda misalnya, Anda dikatakan, "Wah, pesek." Nggak masalah toh, kan Anda sudah menerima apa yang ada dalam diri Anda. Nah, orang yang maca adalah orang yang perlu maca untuk orang lain, adalah orang yang belum bisa menerima dirinya apa adanya, sehingga dia perlu membuat image impian. Aku pengen ini lho dilihatnya, sehingga dia buat agar orang menerimanya seperti itu.
dia sendiri sama dirinya sendiri aja nggak tahan, harus membuat orang lain di luar diri apa untuk jadi baju dirinya. Nah kalau ngomong di mak ya, nek konco-konco naluri macak ki ya ora koyone. Iki macak arep macak piye kowe iki kan. Arep macak gagah piye, arep macak korban lho, jen korban. Macak menderita lho, jen menderita. Itu yang apa namanya? Memang yang sebenarnya. Jadi menurut saya untuk macak ini tadi kita salah satu sudut pandang di mana kita bisa menggali diri kita sendiri. Apakah kita sudah waspada dengan diri kita sendiri? Apakah kita melakukan segala sesuatu itu benar-benar ini untuk memanipulasi orang lain atau untuk menunjukkan dirimu yang sebenarnya? Karena naik kecen klimis terus pakaian rapi wangi terus dan kamu nyaman dengan itu, ya nggak apa-apa. Itu bukan macak, itu dirimu sendiri memang. Tapi kalau memang kamu tidak apa sih nih? Aslinya orang betah dengan seperti itu dan memaksakan dirimu gitu setiap saat, menderita lama-lama. Ada juga begini, macak gagah karena memang minder. Anda pasti pernah mengalami di mana itu nek bahasa Inggrisnya apa tuh? Aku juga lali. Overcompensate namanya. Overcompensate bahasa Inggrisnya. Nek bahasa Indonesia ini terlalu berlebihan kompensasinya. Kaya wong ketakutan dek esok beraninya berlebihan, itu artinya dia sebenarnya takut. Apa sok pinter artinya goblok jane. Nah itu ada seperti itu. Kadang-kadang ini mas, aku ora pede, tak pede-pede ke agar aku sendiri pede. Nah itu metodologi, beda lagi itu. Itu bukan ingin memanipulasi orang, tapi ingin menumbuhkan diri dengan metodologi carane macak. Paham apa maksudku? Paham ya? Kaya aku awal-awal adus iki lho. Menara diunek ke bapak dan apa sebenarnya pengen ngerasa ke adus ki piye macak asline, tapi lama-lama yo ngerasa ke oh enak ya macak dan saiki nek adus yo pengen adus rasanya. Nah jadi banyak hal ya apa lapisan-lapisan seperti itu.